Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kepada keluarganya, para sahabatnya. Kemudian orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai orang yang beriman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan bahwa sebagai salah satu konsekuensi pengakuan kita beriman kepada Allah, maka Allah katakan diwajibkan kepada kalian yang mengaku sebagai orang yang beriman untuk berpuasa. Dan kewajiban puasa ini sudah diwajibkan Allah juga kepada umat-umat terdahulu. Kemudian diwajibkan juga kepada umat Muhammad SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di dalam bulan Ramadan kali ini Allah berikan kita banyak ujian dan cobaan. Salah satunya adalah wabah COVID atau Corona yang sekarang sedang banyak terjadi di negeri kita. Nah, walaupun begitu, di dalam bulan Ramadan ini masih banyak yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim. Walaupun dari pemerintah kita, dari para ulama kita menghimbau untuk melaksanakan sholat dan ibadah tarawih di rumah, tapi itu tidak menghalangi kita untuk melakukan banyak amal-amalan soleh, amal-amalan baik yang bisa menambah pundi-pundi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dalam pendidikan keluarga kita selama bulan Ramadan di masa wabah COVID-19 ini. Di dalam pendidikan, Islam menekankan pendidikan yang paling utama adalah pendidikan akidah, pendidikan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena tauhid, karena akidah adalah kunci dari semua amalan kita. Tanpa tauhid, tanpa akidah yang betul, maka amalan kita akan tertolak. Makanya dari riwayat Ibnu Umar dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Nah, niat ini harus mengacu kepada keikhlasan, ya, tauhid, ya, mengesahkan Allah dalam beramal. Di masa-masa wabah ini, pendidikan tauhid ini penting kita tanamkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Ya, karena tauhid ini sangat berpengaruh kepada semua aspek dan kehidupan kita. Dan tauhid ini juga yang menjadi dasar pokok diterimanya amal ibadah kita. Dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan atau dikisahkan ada seorang pemuda yang Allah hisab dia, ya. Ketika Allah panggil dia
ke hadapan timbangan amalnya. Kemudian dia disuruh berdiri di situ, kemudian didatangkan catatan-catatan amal yang dia lakukan. Ada banyak tumpukan catatan-catatan amal yang didatangkan kepadanya. Kemudian dibukalah lembaran-lembaran catatan tadi semuanya. Setiap lembaran yang dibuka isinya adalah kemaksiatan, isinya adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Kemudian ditanyakan kepada pemuda tadi, apakah engkau mengingkari ini adalah catatan amalmu? Maka pemuda tadi menjawab, tidak wahai Allah, ini adalah catatan amal saya selama hidup. Karena semua yang dicatat itu adalah amal perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia ini. Kemudian kata Allah, apakah engkau punya satu atau sedikit saja kebaikan, amal kebaikan yang engkau lakukan? Maka pemuda tadi menjawab, tidak. Itu adalah semua catatan amal saya dan semuanya buruk, dan engkau telah saksikan wahai Allah. Kemudian Allah katakan kepada pemuda tadi bahwa Allah akan mendatangkan sebuah catatan kecil, ya. Kemudian Allah datangkan ke situ dan Allah taruh di timbangan yang sebelah kanan, ya. Catatan amal buruk tadi ditaruh di timbangan sebelah kiri, sementara yang catatan kecil yang dari kertas kecil tadi ditaruh di timbangan sebelah kanan. Kemudian luar biasanya catatan kecil tadi itu bisa mengalahkan beratnya catatan-catatan amal yang ada di timbangan kiri tadi. Maka pemuda tadi pun kaget, kenapa bisa begitu? Ternyata setelah dibuka catatan kecil tadi isinya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan ini membuktikan bahwa kalimat tauhid itu berat timbangannya jauh lebih berat daripada semua keburukan yang dilakukan oleh pemuda tadi atau seorang laki-laki tadi. Maka pelajaran yang penting yang bisa kita ambil adalah sebagaimana dikatakan dalam surah Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri, tunduk hanya kepada Allah. Dan pendidikan tauhid ini yang harus kita tanamkan kepada diri pribadi, ke dalam hati keluarga kita. Dan bulan Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk menanamkan pendidikan tauhid yang benar kepada anak-anak kita. Misalnya, mungkin sekarang kita terhalangi dari beribadah atau tarawih berjamaah, mendengarkan nasihat-nasihat dari para da'i ketika proses sholat tarawih berjamaah. Nah, ini sebetulnya di rumah bisa kita lakukan, ya. Di rumah coba kita laksanakan sholat jamaah gitu ya, 5 waktu berjamaah, kemudian tarawih berjamaah. Nah, mungkin di antara kita para bapak ya, itu bacaan Qur'annya mungkin belum bagus, maka momen ini adalah untuk memperbaikinya. Bacaan Qur'annya yang masih kurang, maka momen ini adalah untuk memperbaikinya. Dan juga dalam agama kita dikasih atau diberikan banyak kelonggaran bagi yang tidak bisa membaca yang hafalan Qur'annya sedikit, maka boleh ketika sholat tarawih, karena ini sholat sunnah, boleh membaca mushaf. Maka yang terbiasa biasanya cari masjid yang satu malam itu 1 juz, bisa juga diterapkan di rumahnya, ya. Silakan baca mushaf ketika sholat tarawih, laksanakan 1 juz semalam pun bisa, ya. Jadi tidak mesti di masjid. Ini salah satu trik yang bisa kita lakukan dalam pendidikan keluarga kita di rumah. Kemudian pendidikan tauhid, ya. Mungkin di antara anak-anak kita bertanya, kenapa kita nggak sholat ke masjid? Kenapa kita takut dengan corona, takut dengan covid, nggak takut kepada Allah gitu. Maka di sini kita tanamkan pendidikan tauhid kepada anak-anak kita, bahwa betul kita takut sama Allah, tapi Allah punya syariat, Allah punya aturan. Dan salah satu aturan Allah itu sebagaimana disampaikan oleh nabinya adalah ketika wabah sedang melanda sebuah negeri, maka
dianjurkan kepada penduduknya untuk tidak masuk bagi yang berada di luar dan tidak keluar bagi yang berada di dalam negeri tersebut, dan juga menjaga wabah tadi supaya tidak menular. Nah, salah satu caranya adalah dengan mendirikan sholat tarawih di rumah, sholat berjamaah di rumah. Karena kalau kita laksanakan di masjid, di musola, ini bisa memberikan peluang yang banyak untuk penyebaran virus ini. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita? Ya, dalam ibadah puasa, anak kita ketika sudah cukup umurnya, mampu dia, ya, sudah berakal, bisa membedakan yang baik dan yang buruk, maka kita ajarkan dia puasa. Nah, dalam pendidikan puasa ini juga sebetulnya adalah pendidikan tauhid. Kenapa? Karena puasa atau tidak puasanya kita hanya Allah yang tahu. Dan anak kita diajari sejak dini ini bahwa walaupun ibunya, orang tuanya tidak tahu dia puasa atau tidak, gitu ya, tapi Allah tahu bahwa dia puasa atau tidak. Nah, ini pendidikan-pendidikan yang sangat penting yang harus kita tanamkan kepada anak kita sejak dini. Dan ini bisa kita mulai dari keluarga. Di masa-masa ini, ya, seorang bapak akan dilihat di sini bagaimana kepemimpinannya, bagaimana keimamannya di dalam rumah tangga. Seorang ibu juga begitu, akan dilihat bagaimana fungsi dan tugasnya sebagai wakil dari pemimpin tadi. Dan anak juga akan dilihat bagaimana fungsinya menjalankan tugasnya sebagai makmum, ya, sebagai anggota keluarga tadi. Nah, maka pendidikan tauhid adalah pendidikan utama yang harus kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita, dan momen Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat untuk menanamkan nilai-nilai tauhid tersebut kepada keluarga kita. Demikian saja tausiah dari saya. Mohon maaf lebih dan kurang, segala kesalahan dan kekurangan dari saya, dan kalau itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.